kalau bisa, ini saya hanya memotivasi saja supaya Anda itu mempunyai kesempatan untuk praktikum secara mandiri. Anda membuat video. Ini misalkan saya tugaskan secara kelas besar gitu. Paham maksud saya nggak? Paham. Ini tanggung jawab kelas, ya. Anda kemudian mempersiapkan lagi. Nanti misalkan kalau butuh tanda tangan saya untuk meminjam alat ke lab, itu nggak apa-apa. Saya minta terus supaya saya tanda tangani untuk praktikum mandiri membuat video. Nggak apa-apa. Ini media untuk saya itu supaya Anda itu bisa nyoba. Karena kalau hanya melihat, itu Anda itu menganggap bisa. Kayak tadi saya. Tadi kan teman-teman tadi kan ikut pemadam kebakaran. Ya. Saya kan tadi kan nyoba kan. Saya pas waktu melihat gampang ini. Iya. Di otak saya itu gampang. Karena saya tapi saya ini bukan pelaku yang biasa. Yang pelaku biasa adalah orangnya. Itu ahlinya itu. Tapi kan ketika sebagai orang yang melihat, oh hanya gitu. Gitu ya. Tapi begitu saya terjun, ya ada perasaan undang aku kobongan, nanti saya tidak berhasil. Itu adalah sebuah fenomena yang normal. Terus saya nyoba. Tadi kalau Anda lihat tadi ada, saya tadi megang apa? Kepanasan. Karena tadi saya kira itu ya orangnya menurut pandangan saya tadi itu ya dingin nih. Ternyata yang dingin ini tiba kompor. Bukan wajahnya. Iya kan? Saya yang saya lakukan apa tadi? Wajar. Tapi saya mempunyai reasoning. Karena orangnya tadi ngomong apa? Kita harus memutus mata rantai oksigen nggak masuk kan? Ya. Kan ya benar juga saya. Iya. Nah. Kan benar juga. Cuma tekniknya yang keliru. Nah itu kacamata seperti itu akan terasa salahnya ketika kita itu action. Dan saya ngono ta. Coba kalau saya itu hanya gini. Oh iso aku. Tapi pas waktu itu kejadian beda itu nanti kan harus satu gopo deg-degan itu udah omahku kobongan dan sebagainya. Bisa-bisa saya tidak melakukan SOP-nya Bapak tadi. Mungkin saya lempar. Bing. Ya kan? Ya. Itulah yang tadi saya maksud. Kelompok besar adalah tanggung jawab dari kelas ini, kemudian untuk mensimulasikan. Untuk apa? Untuk praktek mandiri. Kenapa sih kok paham kayak gitu-gitu anak? Bukan. Karena apa? Kalau Anda tidak pernah mempraktekkan, bahkan nggak mempraktekkan sama sekali ya, mempraktek 10 kali, nanti saat di klinik, itu nanti sensasi atmosfernya beda. Pasti itu kan. Kan kalau gini kan saya kenal, oh ini anak saya, oh ini mahasiswa saya, oh ini teman saya namanya si Asif, tahu. Tapi kalau ketemu sama pasien, emang kita kenal sama pasien? Enggak. Makanya saya bilang atmosfernya beda. Itu padahal sudah 20 kali nyoba itu ya. Terus nanti kan sing ini terus nanya namanya siapa dan lain sebagainya. Itu karena kebiasaan. Nah, maksud saya menjembatani untuk membiasakan ini di situ ya. Jadi ini saya buat ini supaya seperti seakan-akan di hacking gitu ya. Seperti di hacking. Misalkan ini kok kita kurang lengket iki ya. Iki aja mbok setting. Iki cek pre-memory. Karena tindakan invasif pemasangan USD. Jadi perawatan USD. Alat-alatnya kurang lebih hampir sama, bahkan mungkin sama persis. Yang ingin saya tekankan di sini adalah teknik steril. Sekali lagi adalah teknik steril. Apa saja yang akan kita pakai? Otomatis yang ada di pakai instrumen steril ini ada pinsetnya anatomi dan juga ada chirurgi. Ini yang chirurgis, yang ada giginya, yang tidak ada giginya adalah anatomi. Di sini kita siapkan lebih banyak lebih baik, ya. Misalkan ada 4 itu jauh lebih baik, ada 3 baik, ada 2 ya kurang baik, tidak baik sekali. Karena apa? Karena kita nanti ada yang kita fase on sama fase steril. Contoh, pada saat ketika kita mau mengangkat ini, otomatis menjadi on. Kemudian setelah itu kan fasenya adalah steril. Coba kalau cuma 2, udah hilang 1. Apalagi kalau 1, bingung. Bingung kan merasa karo tangan. Ya boleh, karena tapi sarannya ada 1, yaitu kita pakai handgun steril. Bisa saja. Terus kemudian ada
gunting jaringan ya. Gunting jaringan ini nanti bisa kita pakai untuk menggunting dari kasa steril. Karena kasanya nanti akan kita taruh di sini ya. Oke, terus kemudian ada kasa sterilnya di sini. Oh, ini sudah diguntingin malah ya. Nah, kayak gini sudah digunting malah. Sama bagian kasih. Terus kemudian ada klemnya. Klem untuk apa klem? Nah, ini mungkin beda ya sama yang si perawatan tracheostomi ya. Klemnya adalah untuk ngeklem yang di sini. Ketika kapan? Ketika nanti kita akan mengganti ini. Tapi jarang untuk adanya pengekleman. Karena pengekleman ini dipakai ketika kita mau mengganti apa ini? Tempatnya. Tabungnya. Karena harus posisinya adalah tidak boleh adanya udara yang masuk. Tidak boleh ada udara yang masuk. Wong kita itu mau mengeluarkan udara kalau pneumotoraks atau mengeluarkan darah atau cairan yang ada di dalam. Oh, itu malah dilebok-lebokno. Ya tanpa pneumotoraks gitu loh. Sehingga harus di itu ya. Itu yang steril. Kemudian cucing atau kom ada 2. Ini juga kita masukkan di dalam. Cucing atau kom 2. Enggak cukup ini ya. Ya pakai sini aja apa-apa. Bukan kucing ya, ini cucing ya. Terus ini kasa steril yang nanti akan kita buat untuk membersihkan. Kalau ada ini alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita yang membuat seperti yang saya kemarin simulasikan. Yang membuatnya itu kan dari kasa yang biasa, kemudian sudah diperes, terus kemudian dilipat-lipat kayak Somai. Nah itu caranya. Tapi kalau sudah ini, saya ngomongnya adalah ini sudah ready for use. Saya enak banget ini. Tapi kalau yang ini itu keterampilan, skill akan Mainkan. dinaikkan keterampilannya untuk dinaikkan keterampilannya. Ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita siapkan handskun steril dan handskun yang on steril. Nanti akan kita pakai yang pertama adalah yang on steril untuk mengakses yang itu. Kemudian ketika melakukan perawatan WSD adalah yang steril. Kemudian juga perlu adanya plester atau tape. Bisa menggunakan plester, bisa menggunakan hepatic. Ya, kita pakai hepatic saja karena ada beberapa pasien alergi dengan ini. Dengan menggunakan alergi kita bisa menjadikan alternatif dengan pakai hepatic. Kemudian alas bisa kita menggunakan perlak dan handuk, atau kalau ada kita bisa menggunakan underpad. Kemarin saya pakai underpad ya? Oh enggak. Tahu underpad yang warnanya hijau? Iya. Kalau Anda pernah ke rumah sakit, biasanya orang besar itu taruh sehingga nanti itu sekali pakai. Kotor kasih dibuang, enak. Kemudian bengkok, kemudian cairan NaCl. Alkohol, oh ini alkohol. Alkohol ini dipakai untuk menurunkan tingkat adhesif atau menurunkan tingkat kemelekatan, membuka perbannya. Ada yang pakai begini, ada yang menggunakan swab alkohol sehingga swab alkohol digini-ginikan, atau ada juga kadang-kadang di rumah sakit itu semprotan spraynya burung itu diisi alkohol, kemudian kita spray. Kemudian kita angkat dengan menggunakan pinset yang tadi. Makanya semakin banyak pinset makin baik. Mudahkan. Gitu ya. Oke, kita siapkan seperti biasa. Ini karena ada di sisi sebelah kiri nih. Mohon maaf, ini saya posisikan ada di sisi sebelah kiri. Karena kalau sebelah sana kesulitan nanti saya. Dilungnya kono. Nih gitu ya. Tuan Tony. Ini ada Tony. Oh, Tony. Ya, Tuan Tony. Tapi bukan mendoakan Tony kena ya. Ya. Semoga selalu sehat. Kemudian pelaksanaan untuk WSD ini hari yang kesekian, hari yang kedua atau hari ketiga untuk melakukan perawatan. Kemudian kita ke ruangan untuk salam, untuk berinteraksi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saat ini saya Nas Mulia Hakam akan melakukan tindakan perawatan WSD. Hari ini dengan Pak Tony sambil kita ngecek identitas.
Pak Tony, RM-nya sekian, kemudian kita sudah pastikan. Kurang lebih pelaksanaan ini 20-30 menit. Ini nanti akan mengobservasi dari selangnya Bapak. Apakah ini dalam kondisi yang baik atau kurang. Apakah ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kemudian kita akan melakukan persiapan alat. Kita cuci tangan dengan 6 langkah. Kita mempersiapkan alat, kemudian kita dekatkan. Kita siapkan perlak atau underpad yang tadi saya bilang di sisi. Posisi pada pasien itu bisa berbaring, bisa setengah duduk, intinya adalah nyaman buat pasien. Misalkan karena ini nggak bisa ya setengah duduk, kita posisikan adalah berbaring, kemudian kita dekatkan untuk bengkoknya, kemudian kita menggunakan handscoon bersih. Oke, terus kemudian kita akan mengambil pinset. Oh ya, ini tidak dimasukkan ke dalam bak instrumen steril, ya, karena ini adalah beda dengan ini. Ini adalah gunting perban. Gunting perban itu selalu on steril. Ya. Jangan mentang-mentang sama-sama gunting. Beda, ya. Ini gunting jaringan, kalau ini gunting perban. Jadi jangan sampai ini pas melakukan, Dek tolong disiapkan alat-alat di bak instrumen ini dilebok. Nah itu nanti memalukan institusi. Iya bener loh ya. Kalau kita itu nggak tahu, itu mbak itu di bak instrumen, ayo OKB. Siapa yang ngajak? Ngajak. Berarti memfitnah saya itu. Terus kalau yang ini namanya apa ini? Korentang. Korentang ini fungsinya untuk apa? Mengambil steril. Mungkin sekali lagi kalau saya pernah menyampaikan, korentang ini kalau di rumah sakit sudah tidak digunakan. Korentang sudah tidak digunakan. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau nyari korentang, ya sampai di ujung kamar nggak ada yang cukup nggak sama ya gimana nih ya? Padahal biasanya diajari gitu ya. Sudah saya sampaikan bahwa korentang itu ternyata dari pengalaman dan standar akreditasi rumah sakit tidak dipakai karena menyumbangkan untuk terjadinya infeksi nosocomial. Kenapa? Karena ini sulit ya dikontrol untuk dijaga kesterilannya. Satu, barangnya sedikit, pasiennya banyak. Nah itu gonta-ganti yo ngurusi kita lah. Nah gitu loh. Sehingga ini tidak dipakai. Terus caranya untuk mengambilnya bagaimana? Dengan menggunakan handscoon steril. Intinya yang dimaksud dengan teknik steril itu harus ekuivalen. Saya mau ngambil steril, yang mau diambil dan yang mau mengambil itu harus sama, ekuivalen, sama. Misalkan ini, itu steril, nggak boleh saya pakai gini. Saya harus ganti yang ini, yang steril. Intinya di situ. Tinggal kita bagaimana pola untuk mengambilnya. Nanti akan saya sampaikan. Intinya di situ. Intinya itu ekuivalen, nggak boleh yang nggak ekuivalen. Kalau itu pun terjadi, harus ditanggung sendiri resikonya. Apa resikonya? Status dari barangnya itu langsung turun. Contoh, saya lupa. Terus saya misalkan ini, misalkan ini kayak gini. Maka ini langsung menjadi on. Nggak boleh kemudian masuk sini. Itu menjadi konsekuensi. Maka ini harus berada di luar lingkup dari area steril. Di luar. Intinya di situ. Itu kan menjadi konsekuensi. Karena apa? Dia sudah statusnya turun. Ya. Tapi kalau mau menggunakan itu. Tapi kalau mendengar pentol bakso di sana menjadi distraksi di dalam praktikum hari ini. Karena saya juga mendengar. Ini di pos di sih. Suar gitu. Enggak apa sepaneng gitu. Dari pagi yo.
Tadi saya juga belum sarapan. Oh, di bosnya gak ono, Mas. Apa? Mana? Kalau dulu kan Nasrani ngajarnya diikuti ini semua steril. Jadi yang enggak steril taruh di bawah. Oh, oke. Tergantung dalam bagaimana kita itu memperlakukan. Menghadik. Kalau ini adalah steril, maka kita harus steril. Berarti Anda harus mengetahui Nasrani saat itu mungkin ini adalah duk steril. Duk itu artinya apa ya? Bungkus. Berarti Iya. mungkin Nasrani itu gini. Nah, saya juga ya, kita harus tahu juga. Jadi nanti gini. Ini dulu. Bungkus semua. Nggih. Ya kan? Iya. Kalau seperti itu ya memang harus steril semuanya. Harus steril, kemudian kita memperlakukan juga dengan steril. Bukanya gimana bukanya? Pakai korentang. Kalau nggak ada, Sampai sarung tangan steril. Sarung. pakai sarung tangan steril. Pakai yang bersih karena yang di dalam itu tetap steril, yang di luar itu nanti bisa menjadi turun. Saya nanti gini, saya cubit. Tidak harus pakai sarung tangan, tetapi pakai kulit saya bisa. Tapi jangan sampai kemudian bukanya itu gini, kayak pas di peragaan gamelan. Kalau gini, ini salah ya? Nggak boleh. Harus kita cubit. Ini sama ketika nanti saya akan mensimulasikan yang ini nanti. Ya, nanti akan saya simulasikan. Gitu ya? Ya, oke. Jadi ini disimulasikan seperti itu. Terus kalau ini mau mengambilnya bagaimana? Kita mengambilnya harus menggunakan steril. Caranya gimana? Ya, sarung tangan. Hanya satu. Hanya satu. Saya simulasikan. Nggak bingung. Saya nggak pakai sarung tangan. Saya cubit. Mau megang boleh? Nggak Boleh. Harus ekuivalen. Ini steril. Saya harus steril. Saya ambil ini steril. Satu tok. Saya nata. Kan gitu. Nah, saya tarik. Terus kemudian saya ini mau mengkorbankan untuk menjadi on steril, boleh? Boleh. Misalkan saya mau, karena ini baru persiapan. Kemudian kalau saya ini on kan, ya sudah nggak apa-apa. Berarti nanti menjadi on steril, bukan steril. Kemudian saya on ya, nah saya siapkan kayak gini tadi, apa namanya, ini taruh di bawah semuanya, tadi otomatis ya, di bawah. Kalau kita mau mempersiapkan seperti ini, nanti kalau ini boleh nggak dipegang? Boleh. Bisa nanti saya buka seperti ini. Mesti kupu. Tak kena nyubit. Betul ya. Sudah kita siapkan semuanya, kita dekatkan, kemudian saya pakai handscoon on. Gitu kan? Saya pakai handscoon on steril, kemudian kita apa namanya mau membuka ini. Saya mengambil pinset. Saya mengambil pinset. Terserah saya mau mengambil pinset yang serologi atau yang anatomi. Saya mau yang serologi. Mencapit seperti ini kalau tidak latihan susah. Bisa-bisa nanti gini. Bisa-bisa nanti. Pasti aku tumpah. Kemudian ini kan sudah menjadi on kan? Nah, sudah saya korbankan ini. Kemudian ini sudah tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh dikembalikan. Kemudian misalkan kalau kita pakai apa namanya? Alkohol, ya kita bisa mengambil apa namanya? Kasa yang di sini. Nah, saya di sini. Kemudian kita ambil, ini nanti bisa dijadikan on, boleh. Boleh kita ambil ini, atau misalkan nanti ada spraynya yang tadi saya bilang, kemudian kita
Karena apa? Ini adalah tujuannya untuk Buka. menurunkan tingkat adhesif, tingkat kemelekatannya. Tapi jarang seperti ini, jarang. Biasanya kalau di rumah sakit itu sudah ada spray atau pakai alkohol swab. Jadi ini kita tempelkan, kemudian kita mencoba untuk mengupas. Kalau pakai yang ada giginya akan lebih mudah, tapi harus hati-hati, jangan sampai tremor malah kulite. Mohon maaf Pak, saya masih belajar gitu. Praktis. Oke. Kemudian kita buka. Nah, saat kita buka, ingat ini tadi nggak kelihatan, ini ada di dalam ya. Ya. Terus plester ini adalah Jahitan. Berarti yang kelihatan di mana? Sini yang kelihatan, gitu kan? Terus kemudian saat ketika sudah kita buka, kita mengobservasi apakah di situ ada kemerahan, apakah di situ ada nyepus, apakah di dalam salurannya ini adanya sumbatan, apakah dalam selangnya ini mengalami ketekuk atau tidak, mengalami tekuan atau tidak, ya. Terus kemudian kita bisa melihat dari undulasinya ini lancar atau tidak, naik turunnya gitu ya. Kalau sudah, kemudian kita melihat seperti itu, oh iya, maka kita ini sudah tidak boleh dimasukkan. Kita masukkan di kaki. Terus kita akan berganti menjadi yang steril. Namun saat ketika kita itu mau berganti, dipikir dulu, adakah benda-benda yang on steril mau saya masukkan di dalam? Itu harus ingat, jangan langsung ganti, habis ganti doang gurung deleh enak ya. Jadi kita itu tahapan-tahapan itu ya harus tahu. Jalan di sini sudah sampai jalan. Ya nggak apa-apa, misalkan saya masih baru pertama ya, sambil mikir-mikir, oh iya, ya tidak apa-apa, namanya baru belajar. Kemudian kita tuangkan. Kemudian kita cari lagi, kira-kira apa lagi ya Allah, semoga ini ada OC nih yang jaga nashab kami, saya takut nggak bisa. Terus kemudian baru ingat, alhamdulillah Allah mengingatkan, oh ternyata di situ misalkan ada misalkan infeksi, kita ada resep hari obat salep diambil karena kan on. Nah, dalamnya kita pletet di situ, kita pletet di sana. Oke, sudah. Kira-kira apa lagi ya Allah, saya takut ya Allah. Sudah. Kalau sudah habis waktunya gagal. Makanya saya bilang itu karena kebiasaan. Kalau Anda hanya baru sekali, ya Allah, sekali itu fungsi 10 aja kurang. Makanya tadi saya bilang, itu saya hanya menjembatani sebuah, saya kasih tugas. Tapi ingat, bukan tugas itu merusui awakmu, enggak. Itu untuk membiasakan supaya Anda bisa karena terbiasa. Kalau sudah, terus kemudian kita sambil mungkin nanya, Pak, gimana Pak? Takut ya Pak ya? Saya juga, ini lagi OSC Pak saya. Kan orang kebetulan kan? Gimana Pak? Saya terdetek ini Pak. Tambah Pas jadi tambah duduk. Sampai pernah itu ya sama, kan namanya itu pasien ya, korban itu namanya. Kayaknya adiknya tadi itu ketakutan Pak Riza, takut sama jenengan. Ini kemudian kita buka, mungkin ada yang bertanya, Nes, ini itu posisinya steril nggak sih?
Dalamnya luarnya on. Yang luarnya on. Tetapi ada juga yang misalkan menggunakan madhab. Madhab ini steril. Madhab itu tidak salah. Tidak salah. Kalau Anda mau menggunakan madhab itu, ya gini. Iya, itu tergantung kita. Mau apa? Kita itu bisa kok. Pokoknya tahu prinsip-prinsipnya. Berarti nanti saya gini. Steril Kan gitu kan. keduanya. Tapi kalau kita misalkan menggunakan madhab yang Anda ngomong tadi, misalkan, oh yang dalam saya tak steril, yang luar saya on kan. Ya mau saya gini. Gini. Kasih. Ya kan? Kemudian ditaruh di sini. Kenapa? Karena di sini steril. Iya. Karena ketika ini sudah saya pegang, berarti gitu kan? Saya taruh di sini. Oke. Nah, kayak tadi, saat ketika kita itu mau membuka, jangan ngawur gini. Sama seperti yang tadi saya bilang, saya cubit. Kalau di sini tidak usah dicubit bisa, atau dicubit bisa, karena di sini ada handle-nya. Ini adalah kayak handle pintu. Di sini sudah di-create sama pabrik. Berarti ini sudah yang area dalam adalah yang Steril. ini juga harus dilakukan latihan bagaimana cara memperlakukan menggunakan handphone steril. Kalau hanya melihat saya, mungkin teman-teman melihat gampang. Nanti pas waktu pakai jagungnya itu banyak keluar gitu ya. Tersisa waktu 1 menit. Waduh. Kemudian ini kan sebenarnya juga steril. Ini juga harusnya nggak boleh dipegang dong. Iya. Nah, makanya kita pulang. Enggak, saya mencoba untuk membuat Anda itu bingung dulu. Karena dengan kebingungan, oh iya, apa kata-kata saya salah? Ini steril, betul? Tangan saya steril? Berarti nggak boleh megang dong. Boleh, karena ini adalah bagian Dalam. Yang saya akan luar mencoba untuk langsung. membangun pola untuk berpikir critical thinking. Saya megang. Ya nggak boleh di sini. Iya. Di luar, di ujung nggak boleh. Kemudian kita, karena kita sudah tahu info dari sini. Ini tangan kanan, jempol di sini, ya. Itu pasti sudah. Tapi saya kemarin itu aneh. Saya buka gini ya. Saya sudah mengikuti SOP-nya. Oh, jempol sebelah kanan. Berarti kan gini kan? Begitu saya masukkan, Nah, jempolnya mana? di sini itu jentik. Yang kemarin itu soalnya baru di remote itu. Oh enggak, yang kemarin kelas A. Kelas A, kan saya sekarang ini B kan? Iya. Kemarin itu kelas A gitu. Kelas A atau yang semester 7 saya agak lupa, pokoknya bingung nggak, pokoknya tahu mempraktekkan. Itu saya nggak saya remet-remet. Itu saya buka, saya bilang, ya adik-adik ini ya, ini kanan harus gini, jempol sini ya. Ya. Otomatis kan saya khusnudon kan. Saya masuk gini, loh, kok sini? Berarti mungkin pabriknya error. Ngantuk. Tidak sesuai SOP, gambarnya gini. Tapi saya waktu itu langsung, oh nggak apa-apa, ada hikmahnya. Bisa membenarkan. Saya akan mempraktekkan yang Salah. sehingga saya pasti akan memberikan problem solver untuk yang salah kan. Jangan kemudian dulu salah rek, biji loh, kok biji mah. Tetap harus kita puter nanti ya. Tapi saya juga nggak tahu ini kayaknya bener nih. Ya kita cek aja, masuk aja sudah, khusnudon aja. Benar ini. Kalau misalkan salah pun, ya tinggal diputar pelan-pelan. Yang dipegang adalah bagian dalam. Jangan kemudian wah, langsung gagal. Nah, ini ketika sudah megang seperti ini, kita bisa sambil mikir lagi. Apa ya kira-kira apa namanya? Yang belum, masih ada kesempatan ini. Masih ada kesempatan ini. Kita sudah pastikan, oh sudah tidak ada. Oke, semuanya sudah aman. Ini berarti yang ini steril ya tadi ya? Iya. Nah, oke, berarti saya boleh megang sini ya. Mancing dosa. Kenapa kamu gitu? Supaya nggak deg-degan saya. Terus kemudian kalau begini,
Ini masih juga sama. Oh, apa ini? Osce tenan. Cari kursi teman. Oke. Nanti kecepatan saya tingkatkan jadi 100 km per jam. Kemudian ini diperas. Ada gempa. Ini kita peras. Kemudian kita ingat ini tadi sudah ketutup, berarti yang sini kita mencoba untuk membersihkan secara melingkar. Nah, gini. Melingkar. Terus kemudian kita ambil lagi. Kemudian misalkan yang di sini sudah kita, jadi nanti gini prinsipnya. Ketika kita sudah menempelkan permukaannya kasa ster, nggak kelihatan ini. Yang kasa sternya sini, tolong diupayakan beda permukaan. Misalkan ini sudah ketemu sama sini ya. Yang sini kan masih steril. Bisa ya? Kalau sudah lagi, kita juga jangan lupa, misalkan ini kalau misalkan mau menggeser, jangan begini, tapi begini. Karena ini satu Steril. Terus kemudian ini saya sudah ngambil lagi ya, biar cepat aja ya. Selangnya juga kita bersihkan. Sama, ketika ini permukaan sudah kena, cari permukaan yang lain. Kenapa sih kok begitu? Supaya menghemat. Kadang-kadang kita, saya kalau mengajarkan yang ideal 1 kali kasa 1. Begitu Anda nanti masuk di rumah sakit, beda kondisi. Dek, hemat. Dulu kan Bu, saya diulangnya nggak hemat ya. Sekarang saya sudah ajarkan, gitu ya. Kemudian misalkan kalau sudah kita, karena ini steril semuanya, kita taruh sini boleh? Boleh. Kemudian ini karena tadi sudah sudah kita kasih itu, terus untuk salepnya ditaruh di sini, bisa kita taruh untuk dimasukkan. Ini tadi karena sudah digunting, misalkan kalau belum digunting kita pakai ini. Ini karena sudah digunting ya, sudah saya gunting. Terus kemudian ditutup. Karena kan digunting untuk apa? Supaya bisa masuk. Selangnya. Oke. Kemudian kita tutup. Oke, tutup. Kemudian selesai. Berarti kita tinggal mau menutup dengan boleh nggak saya sudah pakai ini? Boleh, karena ini sudah notok, sudah ending, ini sudah ending. Saya sudah nggak mengakses lagi. Berarti sudah selesai. Saya sudah mau Gunting. kita sesuaikan, misalkan dengan seperti ini. Oke. Apa? Oh, itu namanya sufratul. Kalau ada itu sufratul, saya nggak pakai yang tak peletet-peletet. Nggak pakai salep. Ya, karena itu sudah mengandung untuk Oh, kalau ada bisa saya praktekkan cara mengambil sufratul, bisa. Set. Dipakai gini. Asik.
Waktu tinggal 3 menit. 3 menit lagi. OC-nya mau berakhir ini, cepetan. Pas. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya, saya ucapkan atas koordinasinya. Kemudian kita melakukan dokumentasi. Apa saja yang didokumentasikan? Yang pertama adalah daerah cairannya, terus kemudian apakah ada sumbatan, apakah ada udinnya, pos dan lain sebagainya. Terus kemudian cairan di sini. Kalau memang di sini adalah efusi pleura, maka apakah volumenya nambah? Kalau bertambah, maka berarti masih masif, maksudnya cairannya masih terus disedot. Tapi kalau darah, kita akan melihat ada apakah juga ada penambahan warna juga. Maksudnya kan tidak ada darah. Kalau volume torak, maka dia akan bergelembung. Karena masih ada tekanan kepindahan dari sana ke arah masuk ke dalam. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau beda gorentang Kalau tidak ada korentang, maka saya menggunakan satu tangan, saya kasih handscoon steril. Kemudian saya langsung mengambil. Ini kan nggak ada ya? hilang Langsung gorentangnya. saya mengambil gini aja. Ini masih bisa kita fungsikan untuk yang ngambil on. Oh, Tapi misalkan, misalkan kalau mau gunting, kan nggak mungkin gunting pakai tangan kiri. Siapa yang nyekeli? kidar. Saya korbankan ini menjadi on. Menjadi on, kemudian saya jadikan ini adalah on handscoon yang bersih. Tapi nggak boleh lagi kemudian megang gini. Jadi hanya memainkan peran saja. Hanya memainkan peran. Ketika ini adalah saya perankan untuk yang steril, kita harus konsisten terhadap bagaimana memperlakukan yang steril. Tapi ketika ini dibutuhkan, turun, statusmu turun ya, turun. Nggak boleh kemudian naik lagi, nggak boleh, harus sudah turun. Intinya di situ permainan, ya. Ada yang lain?